Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Senang sekali rasanya kami kembali menjumpai Anda dalam Menyongsong Indonesia Maju Segmen Zona Tani. Kali ini bersama saya Roza Holila dan tentunya kita akan membahas salah satu topik yang menarik sekali hari ini. Kita akan mengkulik bagaimana pembudidayaan melon yang sukses yang dilakukan oleh seorang petani melon. Namun kami ingin mengajak pemirsa yang ada di rumah yang ingin bertanya secara langsung dan berdialog secara interaktif bersama kami di studio. Langsung saja telepon kami di 0711 311 454 atau boleh selipkan pertanyaan Anda di WhatsApp kami di 0811 787 1974. Dan kita menyapa terlebih dahulu petani melon yang sukses hari ini sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan. Sudah hadir bersama kita Bapak Fauzi, Sarjana Ekonomi selaku petani melon. Halo Bapak. Ya, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat datang di TVRI. Selamat datang Mbak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah selalu sehat dan bahagia. Dan bahagia, itu yang penting Pak ya? Iya, yang penting itu. Karena kalau melihat setiap hari tanaman melon ini rasanya bahagia Pak ya? Alhamdulillah, cerah terus. Cerah terus, Ya. karena warnanya warna kuning Pak ya? Macam-macam. Macam-macam? Iya, iya, iya. Oke baik, ini sebelum kita terlalu jauh membahas tentang melon, Roza pengen tanya dulu nih Pak. Kesuksesan sebagai petani melon Pak ya, ini awal mulanya kenapa nih Pak memilih melon untuk Ya. dibudidayakan? Baik, sebelum ini juga saya menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Alhamdulillah saya memulai usaha ya, untuk melon ini sekitar kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Oke. Tentu memulai itu banyak sekali pengalaman-pengalaman ya. Tapi pengalaman yang saya rasakan itu pengalaman yang manis-manis semua. Oke. Alhamdulillah 2 kali pernah gagal, tidak bisa panen karena ya kita dalam posisi mencoba seperti apa yang terbaik. Tapi setelah itu alhamdulillah hari ini kita menggunakan bertani itu dengan melon dengan menggunakan greenhouse. Greenhouse? Ya, greenhouse. Jadi greenhouse yang kita ini kan sekarang sudah hampir 10.000 batang kita ini kan, alhamdulillah kita terus bergerak untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita. Jadi di tempat kami itu jadi tergabung dalam sebuah Zizi Farm namanya. Zizi Farm? Ya, karena Zizi Farm ini nanti akan melahirkan pertanian yang terintegrasi, Mbak. Oke. Bukan hanya melon, tapi dari berbagai jenis. Nanti bisa saja nanti setelah melon kita akan integrasikan dengan ikan dan integrasikan juga dengan ayam. Seperti itu. Itu harapan ke depannya Pak ya? Ya, kita tahun 2026 ini sudah kita memulai. Sudah mulai bergerak? Iya, sudah mulai bergerak. Oke, tapi ini masih cukup baru Pak ya, 1 tahun kebelakangan? Ya, kalau pengalaman kami termasuk barulah itu karena Untuk melonnya? dalam proses selama 6 bulan itu kan kita jatuh bangunnya itu kan Betul. merasakan itu. Tapi alhamdulillah sekarang ini kita sudah bisa memulai dengan baik gitu kan. Dan kedua yang kami gunakan sistemnya ini adalah sistem ada 2 macam. Pertama kami menggunakan sistem yang sangat sederhana yaitu dengan menggunakan polybag Mbak. Oke. Jadi menggunakan polybag dan kedua kita menggunakan dengan sistem hidroponik. Hidroponik? Dan kalau tidak salah kami menggunakan hidroponik melon ini baru pertama di Sumatera Selatan ini. Seperti itu? Seperti Oke. itu ya, karena kalau kita selama ini kan hidroponik ini kita bisa sayur mayur kan, istilahnya ada pakcoy dan lain sebagainya. Tapi ini kita melon, sekarang ini melon kita menggunakan hidroponik seperti itu Mbak. Oke, ini inspirasinya menanam melon ini dari mana nih Pak datangnya nih? Sebenarnya inspirasi itu dari kawan-kawan juga sebenarnya. Karena melon ini adalah tanaman yang yang ini kan sangat semua kalangan suka dengan melon. Ya. Tapi kalau kita lihat bahwa melon yang ada di pasaran itu rasanya itu kan kayak kita makan timun. Tidak ada perbedaan antara timun dengan melon. Betul. Iya. Agak sepet-sepet Agak dikit Pak ya. makanya saya menginisiasi bagusnya ini kita ini pakai melon itu yang manisnya itu yang luar biasa gitu. Oh, ini artinya melon yang kita tanam ini berbagai macam rasanya? Berbagai macam, kalau rasanya ya sama manis ya istilahnya itu, tapi kalau jenisnya berbagai macam.
Ada beberapa macam dan memang yang kami yang kami tanam ini adalah melon impor kita ininya. Oke, berarti bibitnya bukan dari Indonesia seperti itu, Pak? Ya, ini masih bibit impor semuanya kayak yang kita Oke. tanam adalah bibit impor. Ini kalau lihat di gambar Pak ya, wah seru sekali nih, warnanya oren-oren, Iya. kuning-kuning ya, seger ya. Ini jarang nih ditemuin karena biasanya melon yang kita temuin di pasaran juga pucat-pucat warnanya. Ini karena memang bibitnya yang berbeda atau bagaimana sih Pak? Ya, satu kalau tentu untuk mendapatkan suatu kualitas yang baik, tentunya kan ini perlu pemeliharaan yang luar biasa juga itu Betul. kan. Akhirnya ya kita melon hanya bukan sekedar kita bertanam, apalagi ini adalah pemeliharaan yang kita betul-betul hati-hati dari kita penyemaian sampai dengan panen. Panen. Iya. Dan ini bukan hal yang mudah Pak ya? Sebenarnya kalau kita sudah ini ya nyaman, jadi petani itu nyaman. Makanya saya bilang tadi salam bahagia dan sukses itu karena memang bahagia kita. Bahagia sekali ya, Iya, bahagia. setiap hari ketemu yang seger-seger Seger-seger. seperti itu. Apalagi kita setiap 2 bulan sekali kita mendapatkan hasil dari pertanian Hasilnya. itu. Iya. Oke, nah ini biasanya Gen Z ini cuma hanya melihat hasilnya saja, tetapi prosesnya ini mungkin butuh juga belajar ya Pak ya. Ya. Nah ini kalau Pak Fauzi sendiri belajarnya dari mana nih Pak? Kita ada komunitas juga sebenarnya dengan kawan-kawan. Dari situ kita belajar sama-sama, kemudian mengkombinasi dari berbagai daerah. Khususnya saya belajar juga dari kawan-kawan yang ada di Jawa sana, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat. Ini mengkombinasi dari berbagai pihak. Akhirnya kami memutuskan untuk menanam melon seperti itu. Kalau di Palembang sendiri emang sudah banyak Pak petani melon? Alhamdulillah sekarang kayaknya sudah banyak. Jadi embrio pertama dari tempat kami sih sebenarnya. Baru kemudian menyebar kemana-mana karena mungkin melihat dan melon ini menjadi tempat usaha yang mengasihkan juga. Salah satunya melon ini kan bukan hanya untuk kita kemudian petik kita jual, ini kan bisa dijadikan tempat wisata. Iya betul, kalau dilihat dari videonya Pak ya, ini Ya. kayak di Korea-Korea gitu ya. Orang bisa datang bukan hanya menikmati hasilnya juga, tapi berkreasi juga ya Pak ya? Ya berkreasi, ya. Oke, ini apakah memang di Sizi Farm ini jalannya bukan hanya budidaya saja atau bagaimana Pak? Ya kita sisi farm secara secara keseluruhan nanti adalah bagaimana ingin juga mengedukasi kawan-kawan atau teman-teman, bahkan mungkin yang generasi Z ini istilahnya Gen Z ini bisa juga senang dengan pertanian khususnya di melon gitu. Kalau kami sebenarnya bukan hanya jual melon, Mbak. Ini kita dengan menggunakan greenhouse ini adalah sebenarnya multifungsi tanaman bisa kita gunakan itu. Ya. Multifungsi tanaman bisa kita pakai untuk dikembangkan di situ. Tapi memang saat ini kita lagi senang-senangnya dengan menggunakan melon yang memang sekarang juga lagi pada diminati, terutama ibu-ibu ini ya. Banyak ya ibu-ibu setiap akhir pekan mereka selalu menyambangin kami untuk berkunjung ke sana gitu. Iya ini. Iya. Tadi ada fotonya Pak ya. Ini artinya memang banyak di masyarakat yang datang. Banyak sekali, banyak sekali. Apakah sudah ada tiket masuk atau gimana nih Pak? Untuk sementara belum ada. Belum ada. Jadi kami bebaskan aja, yang penting ketika sudah melihat, berfotoria, kemudian memotong dan memetik melon, kemudian timbang bayar, itu aja. Oke. Ini karena cukup luas juga Pak ya. Ini berapa nih lahan yang kita punya? Kita sediakan saat ini 1 hektar dan bisa juga kembangkan nanti ke depan lebih besar lagi nanti Mbak. Amin. Ini karena ditunggu-tunggu sekali ya oleh masyarakat Pak ya. Dan ini juga tempatnya kami di tengah kota Mbak. Oh gitu. Di tengah kota di Kayuara Kuning di Kabupaten Banyuasin Mbak. Mudah diakses Pak ya? Mudah diakses sebelum kalau dari Palembang itu sebelum perkantoran. Sebelum perkantoran itu nanti ada namanya pusat pembibitan yang di situ. Jadi kita di situ sebenarnya ada kehutanan, ada hutan Kemampu namanya di situ. Nah disitulah nanti tempat saya di bibit melon ini di situ. Oke, memang tempatnya juga mudah diakses Pak ya? Mudah diakses, 300 meter dari jalan besar. Oke, dan ini tempatnya sangat luas Pak ya? Sangat luas. Dan berarti bukan hal yang mudah Pak ya untuk semuanya berhasil seperti itu. Ya. Ketika mengalami kegagalan nih Pak, gimana nih perasaannya Pak kemarin? Ya senang.
Senang juga? Ya kan kalau segala sesuatu kita tidak mulai dengan kesenangan, apakah itu kita sukses atau gagal, kalau kita tidak senang, makanya kita akan berhenti. Betul. Makanya kita anggap itu ada sebuah, kalau di universitas itu anggap saya itu semester pertama dulu gitu kan. Semester pertama, semester kedua gitu kan, itu kan. Ya kan tidak mungkin langsung dapat ijazah kita kan. Betul. Berproses aja. Jatuh bangun Pak ya? Jatuh bangun, alhamdulillah. Tapi biasanya kalau Gen Z, remaja yang masih mau memulai untuk menjadi petani Pak ya, mungkin khususnya di melon, ini gimana nih Pak kalau misalkan mengalami kegagalan tersebut? Apa nih tips dari Bapak? Ya makanya pertama bagi yang mau memulai ya mungkin dari berbagai pihak juga sudah banyak, tempat kami ini dikunjungi ya, dari universitas sudah banyak, ada juga dari Unsri, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu sudah berkunjung ke tempat kami, dijadikan salah satunya adalah untuk penelitian, itu salah satu penelitian. Yang kedua memang kita akan kerjasamakan ke depan bagaimana sih menanam melon itu yang efektif, yang baik. Karena kalau di awal kami menanam melon dengan menggunakan tadi polybag ya, bukan hidroponik ya ini ya. Di awal kami menggunakan pupuk yang sangat banyak. Karena belum ada inovasi-inovasi yang belum kami kembangkan, yaitu pupuknya itu sampai 75 kilo per greenhouse atau per 1000 batang. Tapi kami dengan adanya inovasi yang terbaru ini, kami menggunakan yang namanya POHC. Jadi ini adalah bakteri yang kita memang buat agar supaya untuk bagaimana untuk bisa meningkatkan kapasitas produksi yang ada di melon ini gitu Mbak. Oke, ini inovasi yang terbarukan Pak Iya, ya? terbarukan. Dan hasilnya lebih bagus. Alhamdulillah sekarang ini kita menggunakan pupuk tidak terlalu banyak Mbak. Antara 10 sampai 20 kilo itu sampai masa akhir tanam dan hasilnya lebih bagus. Hasilnya lebih bagus. Hasilnya lebih Ini bagus. artinya cost-nya juga terpotong Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sangat terpotong. Oke. Sangat terpotong. Ini kalau misalkan ada masyarakat nih pemirsa TVRI yang ingin belajar untuk menjadi petani melon, gimana caranya Pak Fauzi? Boleh, bisa hubungin saya, nanti mungkin ada nomornya ya. Nomor saya itu nanti kita indikan, di share aja tidak apa-apa. Nomor saya, kemudian bisa konsultasi di tempat, dan bisa kita saling sharing juga bagaimana sih memulainya itu. Karena memang memulai sesuatu itu, baik pertanian ataupun yang lain, itu kan harus ada mentornya Mbak. Betul. Kalau untuk meminimalisasi kegagalan tadi. Karena bertani ini kadang kalau kalau kita panen itu senangnya di luar ini kita gitu, lain gitu kan. Ya, kita setiap hari juga menghirup oksigen yang segar dan lain sebagainya gitu Mbak. Pikiran jadi fresh gitu Pak ya. Ya. Nah ini tadi ada dua pilihan ya Pak ya. Tadi ada yang pakai polybag, ada yang hidroponik. Ya. Penggunaan hidroponik artinya melon ini bisa dilakukan di rumah berarti Pak? Nah, hidroponik yang kami lakukan memang ini bisa nanti kalau memang pemirsa yang ada di Sumatera Selatan ingin bertani melon dengan hidroponik di rumah-rumahnya antara skala 10 sampai 20 batang bisa Mbak. Oke. Bisa. Nanti kita bisa kita kondisikan seperti apa untuk untuk happy aja sih sebenarnya itu kan. Tapi kan untuk ya. Karena melon itu 2 bulan sekali pasti panen Mbak. Oke, setiap 2 bulan sekali. Pasti panen. Dan sudah pasti hasilnya bagus atau gimana nih Pak? Tadi kayak kalau kalau dari pertanian ini kan perawatannya seperti apa kan, kita pemupukannya seperti apa. Yang jelas dibutuhkan konsistensi dalam merawat. Sama dengan yang lain-lain. Jadi kalau seandainya kenapa kemarin kita gagal, karena kegagalan ternyata yang pertama itu kita tidak konsisten dalam merawat itu. Kan tanaman dan tumbuhan itu kan harus disapa setiap hari Mbak. Harus disapa, ya kayak kita juga lah makhluk hidup kan, perlu disapa, mereka juga perlu istilahnya ada rawatan yang lain-lain yang mungkin ada banyak. Kalau menggunakan polybag itu ada rumput dan sebagainya kita jabutin, terus ada cabang-cabang yang tidak perlu ya kita potongin segala macam gitu. Nah terus yang kedua berkaitan dengan tadi Mbak, berkaitan dengan menggunakan sistem polybag, hidroponik. Iya, hidroponik. Menggunakan hidroponik ini sebenarnya pada prinsipnya sama ya,
masa tanamnya juga sama, ya sama, tidak ada perbedaan, cuman adanya perbedaannya itu adalah kesederhanaan dalam perawatan. Oke. Nah, kalau dengan menggunakan hidroponik ini kita setahun itu bisa 5 kali sirkulasi masa tanam, Mbak. Kenapa? Karena kita sebelum panen itu sudah bisa menyiapkan bibit baru, yang kemudian kita 2-3 hari kita bersihkan, kita keluarkan dan kita sterilkan kembali, kita sudah bisa tanam. Oh gitu, tanpa harus menunggu. Tanpa harus menunggu lama. Ini apa ya? Oh, Tapi kalau dengan menggunakan polybag itu kan kita harus mensterilkan dulu, harus mengolah tanahnya dulu, bukan langsung kita tanam kan, karena itu kan sudah mungkin di dalamnya itu kan ada sisa-sisa akar, ada virus-virus yang memang harus yang harus bukan dibuang ya, harus kita musnahkan dulu seperti itu ya. Oke, ini menarik sekali Pak Fauzi. Kita akan membahas lebih lanjut ya mengenai bagaimana tahapan-tahapannya dalam pembudidayaan melon ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak Fauzi. Dan untuk itu pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Zona Tani. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Zona Tani dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kesuksesan dalam membudidayakan melon bersama Pak Fauzi. Nah, kami ingin mengajak terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah yang ingin berdialog secara interaktif, boleh langsung telepon kami di 0711 311 454 atau boleh juga kirimkan pertanyaanmu di WhatsApp kami di 0811 787 1974. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Fauzi. Dari yang pertama ya, ini banyak sekali nih. Oke, yang pertama dari Forum Koordinator Kelompok Informasi Masyarakat Sumsel. Ingin bertanya, Bapak Murhan, jelaskan perlakuan penanaman melon di perkarangan rumah yang terbatas di Palembang. Nah, ini apakah murah atau mahal nih untuk membudidayakan melon di perkarangan rumah? Ya. Silakan Pak Fauzi. Siapa tadi? Nah. Pak Murhan. Ya, terima kasih Pak Murhan atas pertanyaannya dan menarik sekali ya. Memang kalau di Palembang ini kan tempatnya sangat terbatas ya. Jadi sekarang tinggal mau yang mana? Apakah dengan hidroponik atau dengan polybag? Makanya yang saya bilang tadi di awal bahwa sebenarnya kalau hanya untuk kita hiburan itu bisa kita gunakan dengan biaya yang murah, itu menggunakan polybag. Karena polybag itu kan bisa dipakai berkali-kali. Betul. Jadi kita tidak mengganti tanah, tidak, tapi kita hanya memfermentasi lah istilahnya itu. Jadi tanah yang kita pakai mungkin di situ masih ada sisa-sisa akar segala macam, kita buang dulu, kemudian kita fermentasi dengan pOHC yang saya sebutkan tadi, kemudian selama 15 hari bisa tanam lagi. Oke. Nah, kedua kalau mau menggunakan hidroponik ya tentu kita bisa mengkalkulasi sendiri berapa sih kebutuhan pipa atau kebutuhan nanti. Kalau sebenarnya kalau pupuknya murah, kalau pupuknya murah. Tapi memang kalau menggunakan hidroponik ini tidak, kalau kita mungkin sibuk, artinya tidak lagi ngurusin yang namanya rumput segala macam, tidak ada. Karena itu di sirkulasinya dengan menggunakan pipa. Dan paling cuman kita setiap 2 hari sekali ngecek berapa sih ppm-nya gitu kan. Nah, seperti itu, cuman itu aja. Kalau biasanya kurang ya ditambah, airnya juga ditambah gitu aja sebenarnya. Itu sangat sederhana sebenarnya. Tinggal dipilih aja Pak ya, mau tinggal dipilih yang mana. Kalau hidroponik kayaknya lebih untuk budidayanya bisa beberapa hari seperti itu Pak ya. Tinggal dicek aja apakah airnya masih bagus atau tidak seperti itu. Ya, ppm-nya masih bagus, nutrisinya itu masih bagus apa tidak kan. Setiap walaupun di tanah memang harus ada standarnya. Jadi kadarnya itu berapa, ya kita kan ngejat di situ adalah pH-nya berapa. Jadi kadar ppm-nya berapa, itu aja sebenarnya. Kalau hidroponik ini yang perlu diperhatikan apa saja nih Pak? Yang jelas diperhatikan 24 jam jangan sampai mati lampu aja. Oh gitu. Andai kata kalau mati lampu nih Pak, gimana nih? Ya kalau kami kan menggunakan genset ya. Makanya kalau yang
tanaman hidroponik tadi itu kelemahannya adalah ketika mati lampu maka itu yang akan menyengsarakan kita sih sebenarnya itu Iya, kan. iya. Karena kalau sudah setengah jam itu tidak ini maka akan layu. Oh gitu. Iya, akan layu kan tidak terserap nutrisinya tidak terserap. Hmm. Oksigennya juga tidak ada kan Udah karena air mengalir itu kan mengalirkan nutrisi sama oksigen. oksigen gitu. Oke, 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 baik. Sedangkan kalau yang polybag tadi mungkin lebih ekstra untuk yang nyabuti rumput dan lain sebagainya itu Pak Iya, ya? iya, iya. Oke, baik. Ini tinggal dipilih saja ya Bapak Murhan untuk mana nih yang ingin dipilih, apakah menggunakan polybag ataupun hidroponik. Ya, Dan ya. keduanya bisa dilakukan di perkarangan rumah Pak Bisa ya? semuanya. Bisa semuanya. Baik, ini ada pertanyaan juga, Kamila dari Palembang ingin bertanya, untuk menanam melon di pot, apakah bisa tumbuh dengan subur, Pak? Nah, untuk menumbuhkan dengan subur, pupuk apa nih yang harus diberikan? Ya, pertama kalau kita menanam ini ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk dengan kualitas yang baik ya. Yang pertama tentu tadi media tanamnya, yaitu tanah tadi. Media tanam itu kan ada beberapa campuran. Yang pertama itu tanah sendiri, kemudian kotoran hewan, ya kita bisa kohe gitu kan. Terus bisa juga menggunakan yang juga lagi sekarang ngetren itu bisa kokopit segala macam. Oke. Ya, terus kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah bibit yang kita tanam. Karena melon yang saya tanam ini selama ini adalah ya setelah kita sekali panen, jadi satu batang itu satu buah. Oh gitu. Ya, satu batang satu buah. Kemudian setelah panen, ya sudah kita cabut, kita bersihkan kembali dan diganti dengan bibit yang baru. Dan Oke. bukan kami mengambil dari melonnya yang ada ini tidak bisa. Karena itu nanti tidak standar ya buahnya, tidak standar. Tapi kalau cuma untuk kita di pekarangan rumah itu bisa ditanam lagi gitu. Oke. Oh, artinya ini biji yang ditanam itu bukan yang berasal dari melon tadi, Pak ya? Bukan. Jadi dengan melon yang tadi impor dari ini, Ini kita impor. ada beda nggak sih Pak antara bibit yang impor tadi sama yang kalau misalkan kita ambil dari melonnya langsung gitu ya, ingin ditanam? Ya sangat beda. Sangat beda? Ya kalau untuk kita memperhatikan kualitas tentu sangat beda. Karena kalau kita cuma hanya untuk konsumsi kita pribadi itu ya mungkin is oke aja gitu. Karena itu pertama tingkat kemanisan pasti akan berbeda. Yang kedua, kalau menggunakan bibit yang dari melon yang kita tanam itu adalah tingkat tingkat beratnya itu juga pasti berbeda-beda. Yang kita mungkin harapkan 1,5 kilo per pohon atau per buah itu bisa aja nanti di bawah 1 kilo. Bisa aja mungkin ya enggak nyampe segitu atau mungkin ada juga yang lebih. Jadi enggak rata gitu. Tapi kalau yang ini kan sudah pasti kalau dari sisi pembibitnya itu pasti bagus lah. Tinggal bagaimana perawatannya seperti itu. Tinggal perawatannya seperti Ya. apa? Beli bibitnya di mana Pak? Kalau bibit sebenarnya di online banyak, Mbak. Oke. Di online sudah banyak sekarang. Itu kan ada banyak jenisnya. Ada entanon, ada sweet net, ada sweet honey, ada sweet lavender segala macam itu bisa di search lah di di online banyak. Kalau mau beli sedikit segala macam itu ada banyak itu. Ada ya. Sekarang kayaknya sepertinya aksesnya juga tidak terbatas Pak ya? Tidak terbatas, ya. Semua bisa dipelajari dan bisa dicari dimanapun. Bisa dicari ya, ya. Rekomendasi dari Bapak nih kalau ingin memilih bibit, gimana nih Pak cara memilihnya? Ya kalau mau sekarang mau lokal atau mau yang impor. Nah kalau yang lokal itu banyak, tapi dengan tingkat kemanisan itu kalau kita istilahnya di buah-buahan itu tingkat brick itu tingkat kemanisannya itu. Kalau yang lokal itu biasanya di bawah 10 Mbak. Ya kayak kan saya bilang tadi bahwa kita kayak makan timun gitu kan. Tidak hampir sama dengan manisnya timun gitu. Kalau yang kita impor ini itu minimal itu biasanya di antara 12 sampai 17 breaknya itu. Oh, lebih manis banget Pak ya? Sangat manis, sangat manis ya. Oke. Ketika kita menanam nih Pak ya, apakah memang ketika panen itu semua ukurannya sama atau ada yang berbeda nih Pak? Ya tadi tergantung perawatan kita. Makanya kalau kita menggunakan hidroponik tadi kelebihannya itu setara ya dia ya. Oh setara. Ya oke. karena ini kan satu aliran ya, betul. satu aliran dengan penyerapan nutrisi juga yang sama gitu kan, sehingga ada kualitasnya itu kita hampir sama gitu. Ya paling beda-beda dikit
on sekian on aja. Oke. Tapi rata-rata hampir sama. Nah, kalau di polybag ini karena dia tidak menyatu dengan satu dengan yang lain. Betul. Nah, pertama yang akan menyebabkan itu kurang baik itu mungkin kadar pH-nya setiap polybag itu kan beda-beda. Hmm. Nah, kita kan diukur kan setiap itu polybag ini seperti apa. Jadi kalau umpamanya tingkat pH-nya itu polybag di sini bagus, di sana tidak bagus, dengan nutrisi yang sama dengan penyiraman yang sama, di sana pasti bagus. Betul. Yang di sini akan kurang ini karena nutrisinya tidak terserap Nutrisinya dengan baik ya. Gitu, Pak. Berarti dalam satu polybag itu hanya satu bibit saja, Pak? Satu bibit aja. Oke, baik. Ini masih banyak pertanyaan, Pak Fauzi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Oke. Dan pemirsa yang ada di rumah, kami akan menjawab pertanyaan Anda setelah jeda pariwara berikut dan tetaplah bersama kami dalam Zona Tadi. Masih bersama kami dalam Zona Tadi dan kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai budidaya melon bersama Pak Fauzi selaku petani melon yang sukses dalam membudidayakan melon. Kami ingin mengajak sekali lagi pemirsa yang ingin bertanya dan berdialog secara interaktif, boleh langsung telepon kami di 0711 311 454 atau boleh kirimkan pertanyaanmu di 0811 787 1974. Ini kita masih membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp. Ada Islah dari Banyuasin ingin bertanya, untuk melon dengan hidroponik nih Pak ya, apa yang perlu diperhatikan dan pemasarannya kemana kalau hasil dari hidroponik? Ya. Silakan. Ya terima kasih. Itu kalau hidroponik ataupun tidak hidroponik sebenarnya sama saja. Yang bahwa kalau masalah hasil insya Allah tidak ada kendala ya. Karena selama ini malah kekurangan kita. Dalam hal yang penting adalah produksinya atau hasil daripada dari melon itu bagus, insya Allah banyak yang akan membelinya. Dan biasanya itu orang datang ke tempat kita. Oke, orang yang mencari Pak ya? Orang yang mencari, ya. Untuk tahapan pertama pemasarannya gimana Pak kemarin? Pemasarannya kemarin karena skalanya kecil kami coba adalah untuk petik melon. Nah jadi kita buka wisata lah itulah istilahnya itu kan. Kalau cuma 1.000 batang itu kan kecil lah istilahnya itu kan. Nah kalau sekarang kan sudah ekspansinya sudah banyak, jadi kami memang sudah punya rekanan-rekanan untuk menjual itu gitu. Jadi kalau enggak usah khawatir kalau tentang hasilnya yang bagus, kita ada grade-grade-nya Mbak. Oke. Jadi kalau mamanya grade-nya itu 1,3 minimal itu sampai berikutnya dan break-nya itu minimal 12 itu udah usah khawatir kalau pemasarannya seperti itu. Dan peminatnya juga banyak Pak ya? Banyak. Oke. Ini kalau sekarang nih Pak ya kan karena jumlahnya sudah cukup besar ya skalanya. Apakah Bapak juga bekerja sama dengan tengkulak, distributor dan lain sebagainya? Ya kami sudah kerjasama beberapa penjual-penjual buah ya, minimarket dan sebagainya kita sudah kerjasama dengan mereka dan juga ada yang distributor-distributor yang langsung datang ke tempat kami gitu. Bahkan kalau produknya bagus sebelum panen itu sudah diborongnya istilahnya itu, jangan dijual kemana-mana itu kan. Iya. Karena memang melon yang kita tanam atau kita pelihara ini adalah melon yang memang premium ya, premium. Jadi melon premium ini adalah melon yang sangat disukai oleh banyak kalangan. Saya ada cerita kemarin ada satu keluarga itu beli dengan kami, tapi anaknya tuh tidak senang dengan melon, makannya kan biasanya kan hampa, terus kurang manis. Nah ketika dicoba makan melon yang dari kebun kami, alhamdulillah mereka itu ya setiap ini nanya sudah panen belum gitu kan. Jadi mereka ketagihan gitu. Jadi pembeli tetap Pak ya? Pembeli tetap ya. Ini artinya bukan buahnya aja yang segar tapi profitnya juga segar nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk menentukan harga melon nih Pak, gimana caranya Pak? Harga melon itu kita rata-rata kalau kalau kita petik melon ya rata-rata di antara kurang lebih 30.000 lah. Nah itu. Tapi kalau untuk distributor atau memang
yang menjadi rekanan kami itu beda harganya. Beda harganya, Pak, itu ya. off the record itu. Oke, untuk sampai ke tangan konsumen nih Pak ya, karena kan pasti kita kalau memetik buahnya masih segar dan bagus seperti itu. Untuk sampai ke konsumen dengan kualitas yang sama, apakah ada pengemasan yang berbeda atau gimana nih Pak? Nah, inilah bedanya melon ya dengan buah-buah yang lain. Oke, Kalau melon ini, tapi dengan catatan cara metiknya benar ya. Cara metiknya benar, itu bisa kuat bertahan, masih fresh itu sebulan bisa fresh masih. oke, Ya, jadi tidak akan busuk dengan catatan tadi bahwa cara metiknya itu benar, tangkainya mana yang dipetik dan yang mana yang harus dipotong, insya Allah itu akan bertahan lama. bertahan lama. Bertahan lama. Rasanya juga Pak, Iya, tidak ada berubah. enggak ada berubah? Bahkan kalau tambah lama itu tambah manis. Oh gitu. Iya, tambah manis. Jadi kalau melon ini tambah lama tambah manis dia, bukannya tambah tidak manis, tambah Oke. manis, ya. Kalau misalkan kita lagi jalan-jalan ya Pak ya ke supermarket tuh, terus mau beli melon nih, ini gimana nih cara membedakan melon yang sepertinya kata Bapak itu rasanya hanya 10, sedangkan rasanya manisnya bisa 13 sampai 14, ini gimana caranya? Ini aja kalau secara kasat mata bisa kita lihat bahwa itu melon lokal apa melon impor. Oke, kalau melon lokal dulu deh. Nah, kalau Kalau lokal itu kan lain. Jadi biasanya bentuknya seperti apa ininya. Ini kan kalau impor, kalau jenisnya itu tadi kan mungkin yang banyak beredar itu kan kayak entanon dan sebagainya itu ya pasti manis itu. Pasti manis. Pasti manis. Tapi kalau yang di minimarket itu masih kebanyakan lokal ya. Nah, itu lokal masih. Kebanyakan lokal itu ya seperti itu. Jadi breaknya tidak sampai dengan 10. Jadi gitu. ya tidak terlalu manis gitu. Karena banyak nih Pak yang tips-tips yang berseliweran Pak ya, katanya kalau melon tuh banyak seratnya itu katanya nggak terlalu manis. Bener apa mitos nih Pak? Jadi kalau melon itu justru yang manis itu yang seratnya di luar di kulitnya itu namanya nit. Oh gitu. Itu kalau nitnya bagus, rapat itu pasti manis. Oke, semakin rapat semakin manis. Manis. Iya, jadi di situ sayang saya enggak bawa contohnya ya. Kalau ini jadi melon itu semakin nitnya itu bagus, pasti melon itu ada nitnya semua itu. Jadi semakin rapat semakin ini pasti manis itu. Ya, apalagi jenis melon entanon itu ya dia seluruh permukaannya itu dipenuhi dengan serat-serat tadi. Ini tadi Pak iya. ya. Oh. Nah, kalau maunya polos jenis entanon itu pasti tidak manis. Oh gitu. Ya. Oke, ini pulang dari sini saya mau mencoba Mau nih ya coba, mencari. ya. Oke, kita coba ke pertanyaan selanjutnya. Pak Fauzi, Rahma dari Oku ingin bertanya nih. Kalau Bapak melihat prospek buah melon ini seperti apa? Terus kalau misalkan dia ingin membudidaya melon di Kabupaten Oku, gimana nih prospeknya? Apakah sama dengan di Banyuasin atau tidak? Ya. Sebenarnya kalau tadi bahwa melon itu adalah buah yang semua disukai ya dengan catatan manis ya tadi. Bahwa kalau untuk Mbak siapa tadi? Rahma ya. Mbah Rahma Mbak dari Rahma, Oku. kalau yang di Oku ya saya rasa sama aja. Peluangnya bahkan kalau di sana kan belum ada banyak yang nanam. Justru kan potensinya sangat bagus. Nah, di situ mungkin bisa dimulainya aja nanti uji coba dulu 1000 batang dan lain sebagainya. Kemudian buka aja yang namanya wisata melon segala macam itu habis itu. Nah, kalau sudah nanti pangsa pasarnya lebih luas untuk minimarket dan untuk Oku dan ya kan untuk arah-arah yang ke selatan itu pasti banyak juga masih kan potensinya seperti itu. Oke, kalau misalkan kita baru mau mulai nih Pak ya, membudidaya melon, untuk pemasaran langkah awalnya nih harus jual kemana sih Pak? Ya, langkah awalnya tadi kita bisa membuka kemitraan nanti. Kemitraan. Ya, nanti bisa buka kemitraan, bisa dengan saya, itu bisa dibuka kemitraan nanti kalau memang susah pemasarannya. Tapi dengan catatan bahwa produk yang dihasilkan itu bagus, artinya sesuai dengan grade-grade yang memang dibutuhkan oleh pasar gitu. Bukan sembarangan buah kemudian bisa dijual, tidak. Iya. Nah, karena tadi kan kalau grade A itu diantara kalau saya menyebutnya itu 1,3 kilo up, artinya 1,3 ke atas. Makanya 1,3 ke bawah itu grade-nya grade B. Grade terus ada grade C dan sebagainya.
Jadi itu harganya juga bervariasi. Bervariasi. Ya kalau grade A harganya sekian, kalau grade B sekian, kalau grade C sekian gitu. Oke. Jadi memang ada variasinya masing-masing itu, Mbak. Kalau Bapak sendiri sudah ada kepikiran untuk sampai ke luar negeri atau gimana nih? Sebenarnya ada beberapa kawan yang sudah nawarkan, tapi dengan kuantitas yang banyak, Mbak. Ke satu kali kirim itu kalau tidak salah kemarin itu sudah kita ini ke Abu Dhabi ya. Oke. Abu Dhabi ya. Itu tapi memang kita belum mampu untuk memenuhi kuantitasnya ya. Itu sekitar sekali kirim minimal 40 ton. Oh gitu. Iya. Banyak banget Pak Iya, ya. banyak. Ya kan kalau memang standarnya bagus segala macam bisa kita lakukan ekspor. Karena permintaan juga banyak itu. Betul. Iya. Ya lokal aja sudah banyak apalagi ekspor sih sebenarnya. Betul. Iya. Dengan usaha yang sebesar ini menurut saya sih besar sekali Pak ya. Ini Bapak menjalankannya seorang diri atau ada tim nih yang bergerak di belakangnya? Ya karena kita menggunakan sekarang dengan luasan tadi 6.000 batang itu kita hanya ngerjakannya dengan 3 orang. Oke, hanya dengan 3 orang Pak? Hanya 3 orang. Ya, karena itu kita sudah menggunakan ya sedikit teknologi lah kan, penyiraman tidak lagi manual kan istilahnya itu Oke. kan. Terus kemudian paling kita hanya pemeliharaan sama kontrol pupuk ya, itu seperti itulah. Oke, karena memang sudah banyak teknologi juga Pak Ya. ya yang membantu. Kak Rosa coba ingin mengkilas Pak ya, kan tadi Bapak juga tidak selamanya semuanya berhasil dan sukses Pak ya, Ya, ada ya, ya. kegagalannya juga. Nah ini mungkin pemirsa yang ada di rumah nih agar dia tidak melalui kegagalan tersebut, ini sebenarnya yang menyebabkan kegagalan tersebutnya apa Pak yang menjadikan gagal panennya? Nah, yang pertama kegagalan panen itu karena pengolahan tanah dari awal itu kurang maksimal. Oke. Ya, kita juga walaupun di polybag, walaupun di tanah bebas ya di mana saja, ya kita sebelum nanam itu pertama harus kita perhatikan dulu tingkat pH-nya seperti apa. Kita cek, karena ada alat ukurnya ya. Iya, Kita ukur pH-nya bagus, kemudian kalau tanah itu sudah sering digunakan dan sebagainya, itu maka tanah itu harus difermentasi dulu. Karena apa? Karena kan sebelum kita menggunakan itu pasti kita campur dengan, kalau kita digunakan dengan kohe ya, kotoran hewan. Nah kotoran hewan itu mungkin kalau petani itu kan pengen buru-buru agar supaya cepat segala macam, itu tidak bisa karena di situ masih banyak virus-virus yang tidak baik untuk tanaman. Maka itu harus difermentasi dulu dengan POHC atau dengan produk-produk yang banyak sudah sekarang beredar seperti itu. Oke. Kalau melihat sekarang ini kan musim hujan juga curahnya cukup tinggi Pak ya. Ya. Kalau kita membudidaya di rumah nih gimana nih Pak? Apakah mempengaruhi curah hujan atau tidak? Mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kalau melon ini semakin panas semakin bagus sebenarnya. Oh gitu? Iya. Oh, oke. Semakin panas semakin Cocok bagus. di tropis Pak ya? Iya, semakin panas semakin bagus, tapi kalau cuman kan skalanya 10 cuma 20 batang enggak apa-apa. Nah, makanya kami menggunakan namanya greenhouse. Greenhouse. Ya, kita menggunakan rumah kaca yang besarannya itu kita ada yang macam-macam ya, 10 kali 45, ada yang 20 kali 40, ada seperti itu. Jadi dikombinasikan aja seperti itu. Dikombinasikan. Memang kalau penggunaan greenhouse kayaknya cukup bagus sekali Pak ya untuk pembudidayaan ini. Ya, ya, ya. Jadi greenhouse ini sangat membantu untuk budidaya melon ini karena memang pertama kita menjaga dari sisi kita mengurangi tingkat risiko hama. Oke. Yang kedua kita mengurangi tingkat jamur ya. Jadi kan kelembaban itu penting itu. Karena kalau kalau kena hujan kemudian kita tidak pelihara kemudian hanya dibiarkan maka akan tumbuh jamur-jamur. Oh gitu. Nah, iya, jamur-jamur itu kan banyak sekali nanti kena akarnya, kena batangnya, kena Iya. daunnya. Jadi ini berpenyakit Pak ya? Iya, Jadi tumbuhannya. berpenyakit. Nah, kalau sudah berpenyakit, ya kita aja, jangankan tumbuhan, kita aja kalau sakit, flu aja sudah tidak nyaman kita melakukan Betul. aktivitas. Jangankan menghasilkan, melakukan aktivitas saja tidak nyaman gitu. Kalau sudah terkena penyakit seperti itu Pak, tanamannya apakah bisa diselamatkan atau sudahlah walau alam aja gitu? Enggak, bisa. Bisa ya? Nah, makanya nanti kan di lapangan dilihat, apa sih ini kalau maunya, oh ini kena jamur ini penanganannya ini. Oke. Ya, ada semuanya. Makanya sebenarnya menyenangkan. Apa?
yang jelas bertanam melon ini ya mungkin bertanam apapun itu tingkat konsistensinya yang kita perhatikan. Betul. Nggak bisa langsung kita tanam, langsung kita biarkan, nggak bisa. Karena kalau kita menghasilkan sesuatu yang baik, pasti kita juga menggunakan kita pelihara dengan baik. Gitu. Betul sekali. Apa yang kita rawat pasti nanti hasilnya ya, juga akan ya. semakin bagus, Pak ya. Oke, kita jeda terlebih dahulu, Pak Fauzi. Dan pemirsa yang ada di rumah, kami akan kembali dalam Zona Tani. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami dalam Zona Tani, pemirsa, tentunya bersama saya Roza dan juga Pak Fauzi selaku petani melon yang sukses di dalam membudidayakan melon. Tadi kita sudah berbincang-bincang bersama Pak Fauzi bagaimana pembudidayaannya, bibitnya, pemasaran dan lain sebagainya. Tapi Roza coba ingin mendengar dari Pak Fauzi sendiri, kalau Bapak melihat di Indonesia, terkhususnya di Palembang Pak ya, di Sumatera Selatan, untuk petani mudanya ini seperti apa Pak? Ya. Kalau kita lihat bahwa saat ini sih sebenarnya kalau memang hasilnya baik sebenarnya mereka akan ikut. Nah, makanya mungkin yang generasi-generasi seperti kita ini memberikan contoh dulu sebenarnya. Betul. Nah, salah satunya apa yang saya lakukan ini adalah sebenarnya juga ingin memberikan motivasi kepada mahasiswa yang ingin berusaha ya kan, kepada anak-anak muda yang juga ingin berusaha. Ini adalah sebagai contoh awal untuk bergerak. Kemudian kita ke depan Zizi Farm ini khususnya akan membangun kemitraan-kemitraan yang bisa bekerja sama dengan siapa saja. Baik itu dengan pemerintah atau dengan lembaga peneliti dan lain sebagainya, mahasiswa dan lain sebagainya, yang ingin sama-sama mengembangkan di bidang pertanian ini gitu. Kalau saat ini bisa di melon, tapi kedepannya kita akan kembangkan punya nilai-nilai yang lain gitu. Baik, mungkin kita lihat bahwa ini adalah melon sebagai embrionya atau sebagai core bisnisnya. Tapi nanti ke depan adalah bahwa di kanan kirinya itu kan pasti banyak lahan-lahan kosong yang bisa termanfaatkan dengan baik. Kenapa kita tidak coba nanti akan ada ayam di situ, kemudian kita mungkin bisa pelihara yang namanya maggot ya. Maggot itu adalah kayak ulat itu yang itu bisa jadi pakanan ayam, jadi pakanan ikan dan sebagainya. Itu bisa. Kenapa? Karena sisa-sisa daripada tangkai daun daripada melon itu udah kan sisa-sisa yang ada itu bisa kita blender atau kita crusher dengan baik, kemudian kita bisa dikasihkan kepada ayam dan sebagainya. Betul. Ya, terus kedua, pasti di dalam pembudidayaan melon itu kan ada yang namanya tampungan air. Nah, kenapa kita tidak mencoba bahwa kita menggunakan pupuk tambahannya itu adalah murni dari kolam ikan yang kita budidayakan itu. Sehingga apa? Ketika mengganti air dengan sistem yang ada, bahwa kita salurkan untuk disiramkan kepada melon yang ada itu tadi. Okay. Jadi kita sudah dapat ikan, kita sudah dapat melon dan ramah lingkungan yang tentunya. Betul. Kedepannya seperti itu. Nah, kalau memang ini sudah terintegrasi dengan baik, maka itu akan bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Apa lapangan pekerjaan baru itu adalah kita bisa buka tempat wisata yang terintegrasi. Jadi anak-anak mungkin dari TK sampai mahasiswa, mungkin bahkan umum, itu bisa belajar gitu, bisa meniru kesuksesan yang sudah ada di tempat itu. Hingga inilah mungkin ke depan insya Allah 2026 kita akan ekspansi seperti itu. Karena ini kan kita baru mendapatkan formula bagaimana sih caranya tanam melon dengan baik. Makanya alhamdulillah apa yang kita tanam sesuai dengan harapan yang kita inginkan selama 6 bulan terakhir ini. Seperti itu. Ini artinya tidak ada yang tersisa Pak ya, semuanya termanfaatkan. Baik itu dari hasilnya sendiri maupun sampah buangannya. Ya. Sehingga. Ya, betul.
Jadi tidak ada yang terbuang sebenarnya kalau di pertanian. Itu bisa kita kalau ini difermentasi lagi itu bisa menjadi pupuk, kemudian juga bisa jadi pakan, itu bisa pakan ayam, bisa jadi pakan kambing, bisa jadi pakan sapi dan lain sebagainya. Tidak ada yang terbuang sebenarnya. Betul. Iya, jadi makanya ini kalau di tempat kita khususnya di Indonesia ini kan sangat kaya raya, yang sangat luar biasa. Untuk kita bagaimana sekarang ini bagaimana kita memanfaatkan kekuatan daripada apa yang Allah kasih ini kepada kita gitu kan. Seperti itu. Nah, tinggal sekarang seperti apa? Karena apa, Mbak? Yang namanya beras itu tidak bisa menggunakan AI. Betul. Yang namanya melon itu tidak bisa dengan AI. Mungkin kalau tenaga bisa jadi kan dengan, tapi ini tidak bisa. Karena itu kan menyangkut kehidupan kita yang kita konsumsi, yang kita pakai setiap hari gitu kan. Nah, itulah harus generasi-generasi muda ini harus sadar bahwa itu yang harus juga jangan sampai terlewatkan begitu saja. Boleh kita menggunakan teknologi yang tinggi, tapi ketika kita berhadapan dengan pertanian, jangan kita lupakan gitu. Betul. Nah, itu seperti itu. Inilah kedepannya. Sebenarnya kami ini hanya sebagai embrio, contoh yang membuka selebar-lebarnya kemitraan dengan siapa saja. Oke. Ya, jadi karena kita ini memang memulainya bisa juga di kota dengan menggunakan hidroponik, kita juga bisa menggunakan polybag dan sebagainya. Jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak punya tanah, kemudian kita susah, tidak. Yang susah adalah kita tidak mau bergerak aja gitu, seperti itu. Ya susah kalau tidak ada niat, Pak ya. Oke, Ya. ini kalau pemirsa ingin belajar nih ya, mendapatkan ilmunya mengenai pertanian, terususnya di melon, Pak ya, kepada Pak Fauzi ini bisa hubungin kemana nih, Pak? Nah, nanti bisa nanti nomor saya aja nanti ditampilkan di situ, tidak apa-apa ya. Boleh disebut. Bisa hubungin saya kapan saja, bisa kita berkomunikasi, bisa kita berinteraksi, kita bisa buka kemitraan juga seperti itu, Mbak. Oke, ini sangat ditunggu-tunggu oleh pemirsa yang ada di rumah yang mungkin ya ingin belajar langsung sama Pak Fauzi karena memang salah satu petani melon yang sukses di bidangnya. Baik, terima kasih banyak Pak Bisa Fauzi. kasih closing statement? Boleh, silakan Ya. Pak Fauzi. Ya, terima kasih. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan bahwa bertani itu sangat menyenangkan, bertani itu sangat bahagia. Jadi bagaimanapun bahwa kita dibutuhkan produk-produk kita oleh masyarakat banyak karena kita kaya raya, jangan sampai kita masa impor dari negara-negara lain. Padahal kita ini adalah negara yang kaya raya, tapi kita di bidang pertanian aja yang hal-hal yang kecil kita masih impor dari yang lain. Kita malu bahwa buah masih kita impor dari negara-negara lain yang mana kita ketinggalan jauh. Dan kita hanya sebagai pangsa pasar, bukan sebagai pelaku. Oleh karena itu mari generasi-generasi muda dan masyarakat khususnya yang ada di Sumatera Selatan, mari kita bergerak membangun kesuksesan dengan kebahagiaan tentunya adalah dari diri kita sendiri. Ingat bahwa sukses itu adalah sebuah pilihan. Sukses itu adalah pilihan untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fauzi. Closing statement yang sangat ini semoga pemirsa semua yang ada di rumah mendengarkan Pak ya. Terkhususnya generasi muda yang ingin memulai bergerak di bidang pertanian. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Fauzi sudah mau mengedukasi dan main ke TVRI Sumatera Selatan. Dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Zona Tani bersama saya Roza Holila. Akhir kata saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa kembali.